Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muyasaro dan rekan kelompok saya Dea Andriani. Di sini saya dan rekan kelompok saya akan mempresentasikan tugas manajemen keuangan, yaitu mengenai penilaian investasi proyek dan biaya modal. Saya izin share screen. Investasi, pengertian investasi itu sendiri yaitu adalah komitmen sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini, present time, dengan harapan memperoleh manfaat benefit di kemudian hari, in future. Adapun tujuan dari investasi adalah untuk menghasilkan sejumlah uang di kemudian hari dan meningkatkan kesejahteraan investor. Lalu, mengapa berinvestasi? Yang pertama, yaitu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa datang. Yang kedua, mengurangi dampak inflasi. Dan yang ketiga, yaitu dorongan untuk menghemat pajak. Di sini ada juga keputusan investasi strategis. Yang pertama, pertumbuhan dan keberlanjutan, yaitu keputusan investasi yang tepat mengarahkan pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Yang kedua ada keunggulan kompetitif. Di era persaingan bisnis yang ketat, evaluasi proyek secara cermat penting untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko. Selanjutnya, untuk mengenai perumusan masalah akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Di sini rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana menilai kelayakan investasi proyek pada PT Pancabudi Idaman. Kemudian yang kedua, apa itu NPV, IRR, dan payback period. Kemudian PI, CAMP, dan WACC. Kemudian rumusan masalah yang ketiga yaitu faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi keputusan investasi. Kemudian tujuan dari penelitian kita ini yaitu untuk menilai kelayakan investasi proyek pada PT Pancabudi Idaman dengan metode NPV, IRR, payback period, PI, CAM, dan WACC. Kemudian metode evaluasi investasi. Di sini kita menggunakan 6 metode. Kemudian saya akan menjelaskan dari yang pertama NPV yaitu Net Present Value, yaitu selisih antara nilai saat ini dari arus kas masuk dan keluar. Kemudian untuk mengukur profitabilitas investasi. Kemudian yang kedua IRR, yaitu Internal Rate of Return, yaitu tingkat diskonto yang menyamakan EV cash flow masuk dan keluar, yang menunjukkan tingkat pengembalian yang diharapkan. Kemudian payback period atau PP, yaitu periode waktu untuk mengembalikan investasi, untuk mengukur seberapa cepat investasi itu kembali. Kemudian ada PI atau Profitability Index, yaitu rasio antara total present value cash flow dan investasi awal, yang menghasilkan hasil keputusan sama dengan NPV. Kemudian ada CAM, yaitu Capital Asset Pricing Model, yaitu model penetapan biaya modal dengan menganalisis hubungan antara tingkat return pasar. Kemudian yang terakhir yaitu metode WACC atau Weighted Average Cost of Capital, yaitu menggabungkan biaya modal dari semua sumber termasuk saham biasa, saham preferen, dan utang. Di sini pemilihan proyeknya yaitu pembangunan pabrik baru pada PT Pancabudi Idaman yang memproduksi plastik. Tujuan dari pemilihan proyek ini yaitu untuk meningkatkan kapasitas produksi dan untuk memenuhi kebutuhan permintaan pasar yang semakin meningkat. Kemudian alasan kedua yaitu untuk mengurangi biaya produksi dengan teknologi yang efisien. Di sini nilai investasi awalnya yaitu 5 juta rupiah dan dengan tingkat suku bunga 10%. Kemudian pendapatan arus kas. Pada tahun pertama
pendapatannya itu 1 juta rupiah, kemudian tahun kedua 1.200.000 rupiah, kemudian tahun ketiga yaitu 1.400.000, tahun keempat 1.600.000, tahun kelima 1.800.000, kemudian pada tahun ke-6 sampai dengan tahun ke-10 yaitu sebesar 2 juta per tahun. Dengan struktur modal 60%, ke ekuitas 40%, dan dengan struktur modal 60% ekuitas dan 40% utang. Kemudian biaya utang dengan tingkat suku bunga 6% dan pajak 25%, dan ekspektasi tingkat keuntungan sebesar 8% dan tingkat keuntungan bebas risiko 3%, dan nilai betanya yaitu 1,2. Kemudian menganalisis penilaian value atau NPV. Untuk menghitung net present value, kita menggunakan rumus yaitu NPV sama dengan sigma CI per 1 plus R pangkat T dikurangi CO, di mana CI yaitu arus kas pada tahun I, kemudian C0 atau CO yaitu biaya awal investasi sebesar 5 juta, kemudian R-nya adalah tingkat diskonto yaitu sebesar 10% atau 0,10. Di sini untuk menghitung NPV akan lebih mudah jika menggunakan Excel. Di sini kita membuat kolom yaitu dengan tingkat diskonto 10 sama dengan 10%. Kemudian masukin investasi awal yaitu year 1 atau tahun 1 sampai dengan tahun 10. Di sini dimana investasi awal yaitu sebesar 5 juta. Seterusnya kita masukin kolom pertama sampai 10 yaitu nilai arus kas yang didapatkan. Kemudian untuk menghitung NPV-nya yaitu dengan rumus sama dengan NPV, kemudian blok pada bagian B1 atau sama dengan bunga atau tingkat diskontonya, kemudian titik koma dari B3 yaitu pendapatan arus kas awal sampai dengan tahun ke-10 tutup kurung ditambah investasi awal. Kenapa di sini ditambah? Harusnya di sini kurang, cuma pada kolom sudah saya kasih minus sehingga untuk hasilnya tetap dikurangi dari investasi awal, jadi harus plus. Kemudian didapatkan nilai NPV-nya sebesar 4.870.707 rupiah, 75. Di mana net present value di atas sebesar 4.870.706, yang dimana nilai tersebut positif dan menunjukkan bahwa proyek tersebut layak untuk dijalankan karena diharapkan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Kemudian untuk menghitung IRR juga sama, menggunakan Excel akan lebih gampang. Di sini tadi untuk NPV-nya sudah kita dapatkan. Kemudian untuk menghitung IRR-nya yaitu dengan rumus sama dengan IRR, kemudian dari B2 sebesar nilai investasi awal, kemudian diblok sampai ke B12 yaitu tingkat arus kas tahun ke-10. Kemudian enter, kita dapatkan IRR-nya sebesar 26,635%. Kemudian dimasukkan jika IRR-nya sama dengan 26,63% atau sama dengan 27%, sehingga didapatkan NPV-nya sama dengan 0. Sehingga metode dari IRR ini yaitu untuk menyelesaikan tingkat diskonto yang menyamakan PV arus kas masuk dengan arus kas keluar, di mana NPV itu hasilnya 0, yang artinya tidak untung ataupun tidak juga rugi. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Sini ada hitung payback period, PP. PP sama dengan waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal. Perhitungannya Y0 sama dengan Rp 5 juta, Y1 1 juta rupiah dengan sisa 4 juta rupiah.
Y2 yaitu sama dengan 1 juta rupiah dengan sisa 2.800.000. Lalu ada Y3 sama dengan 1.400.000 rupiah dengan sisa 1.400.000. Lalu ada Y4 1.600.000 rupiah, sisanya 200.000 rupiah. PP sama dengan 3,875 tahun atau 3 tahun 8 bulan setengah. Analisis Profitability Index PI. PI sama dengan Total Present Value Cash Flow dibagi Initial Investment. Perhitungannya yaitu PI sama dengan 1,9741412. Jadi kesimpulannya PI kurang dari 1. Proyek menguntungkan dan layak dijalankan. Lalu di sini ada penentuan biaya modal, biaya ekuitas scam dengan rumus RI sama dengan RF ditambah RM dikurangi RF dikali beta I. Perhitungannya yaitu RI sama dengan 3% ditambah 8% dikurangi 3% dikali 1,2. Jadi RI sama dengan 9%. Biaya utang tingkat bunga 6%. Pajaknya 25%. Perhitungan biaya utang sama dengan 6% dikali 1 dikurang 25%. Jadi biaya utangnya yaitu 4,5%. Menghitung WACC. Rumus WACC sama dengan E dibagi V dikali RE ditambah D dibagi V dikali RD dikali 1 dikurang T. E-nya yaitu nilai pasar ekuitas perusahaan, yaitu 60%, D-nya nilai pasar utang, 40%, V-nya total nilai pasar pembiayaan, E ditambah D, RE biaya ekuitas, 9%, RD-nya yaitu biaya utang, 4,5%, T-nya tarif pajak, yaitu 25%. Perhitungannya WACC sama dengan 60 dibagi 100 dikali 9% ditambah 40 dibagi 100 dikali 4,5% dikali 1 dikurang 25%. Jadi WACC-nya yaitu 6,75%. Kesimpulannya yaitu jika NPV positif dan IRR lebih tinggi dari WACC, proyek layak dijalankan. Proyek dinilai berdasarkan NPV, IRR, dan payback period, serta mempertimbangkan risiko seperti perubahan harga bahan baku, fluktuasi permintaan, dan perubahan regulasi. Strategi alternatifnya yaitu untuk mengurangi biaya proyek melalui negosiasi harga dengan pemasok, meningkatkan proyeksi pendapatan dengan strategi pemasaran baru, mengubah struktur modal untuk menurunkan biaya modal, dan di sini ada keputusan akhir, yaitu proyek dievaluasi secara komprehensif menggunakan metode keuangan yang tepat untuk menentukan kelayakannya. Presentasi ini memberikan gambaran mendetail dan profesional tentang analisis investasi proyek pada PT Panca Budi Idaman, termasuk evaluasi kelayakan proyek dan strategi alternatif untuk mengoptimalkan keputusan investasi. Baik, itulah presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaklumi, dan jika ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.